Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Ya, Ibu berdoa semoga kita semua selalu sehat. Kondisi yang kurang menyenangkan mungkin ya sudah kita lalui berbulan-bulan ini segera berakhir ya. COVID segera berakhir atau vaksin atau apapun yang bisa mengendalikan COVID segera ditemukan ya. Anak-anak bagaimana kabarnya ya? Tadi setelah 2 bulan lebih ya kita tidak bertatap muka. Tentunya ini suatu kendala kalau kita melihat dari sisi negatif, tapi ini juga suatu kesempatan yang lain atau kesempatan positif apabila kita melihat dari sisi positif. Ya, bagaimanapun keadaan dan situasinya, kita harus berpikir ke depan, berpikir visioner. Ya, kita harus survive. Ya, kita sebagai anak muda bagaimana? Harus tetap memperjuangkan masa depan kita dengan segala kondisi yang ada. Kita harus kreatif. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, ya, kita masih bisa bertemu dengan media yang lain, ya. Ibu berharap Google Classroom kita tetap aktif, ya. Video ini, ya, nanti dilanjutkan dengan Google Classroom, ya. Anak-anakku, apakah hari ini ada yang sakit? Atau ada yang mempunyai kendala teknis sehingga tidak bisa bergabung dengan kelas kita hari ini? Mudah-mudahan yang sakit, Ibu doakan, kita doakan segera sembuh. Yang mempunyai kendala teknis, ya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dengan baik, ya. Baiklah, anak-anak, sebelum kita meneruskan atau melanjutkan pembelajaran pada kesempatan hari ini atau pagi ini, Ibu akan menyampaikan topik secara umum pembahasan kita hari ini yaitu tentang menulis teks prosedur atau memproduksi teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, dari kompetensi dasar ini, ya, tujuan yang harus kita capai, yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menentukan informasi penting berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur yang akan dikembangkan dari suatu demonstrasi. Karena ini yang Ibu tayangkan sebagai rangsangan bukan demonstrasi, tapi adalah sebuah penayangan video. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan berdasarkan hasil demonstrasi. Yang ketiga yaitu memproduksi teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, kebahasaan berdasarkan kerangka-kerangka yang telah Anda buat sebelumnya. Ya. Sebelum kita melanjutkan, coba kita ingat-ingat dulu. Kita ingat-ingat dulu beberapa pertemuan ya minggu yang lalu. Ya, kita sudah belajar bersama terkait dengan pengetahuan tentang teks prosedur. Apa saja itu? Ya. Jadi anak-anak, coba kita ingat lagi. Isi atau gagasan yang harus ada dalam teks prosedur apa? Ya, yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum yang berisi apa? Yang berisi pernyataan pengantar, ya, yang mengantarkan pembaca terhadap topik yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tahapan-tahapan dari pernyataan umum tadi, ya. Topik yang akan kita sampaikan kita tulis tahapannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, ya.
Kemudian hal yang kedua yang harus kita ingat adalah struktur teks prosedur. Strukturnya apa saja? Masih ingat nggak? Masih ingat? Ayo coba kita buka lagi catatan kita buka lagi memori kita ya. Yang pertama, apa? Perumusan tujuan. Ya. Berisi apa? Ya. Perumusan tujuan untuk bagian pendahuluan berisi apa? Pengantar berkaitan dengan topik yang akan kita sampaikan, ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembahasan terkait dengan topik yang kita sampaikan. Ya, yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan. Apakah benar berisi kesimpulan? Bukan, ya. Penutup berisi penegasan ulang. Ayo, ya. Penutup berisi penegasan ulang terhadap topik yang sudah kita sampaikan di atas tadi. Ya, berisi harapan dan manfaat. Harapan apa? Ya, harapan kita sebagai penulis terhadap terhadap prosedur yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, manfaat dari informasi yang kita sampaikan, manfaatnya untuk apa? Ya. Hal yang ketiga yang harus kita ketahui apa? Yaitu aspek kebahasaan. Ini penting supaya tulisan yang kita buat itu informatif. Ya, informatif. Jadi mudah ditangkap informasinya atau mudah dicerna informasinya. Ya. Jadi harus hal-hal apa yang harus ada? Yang pertama yaitu konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan hubungan apa? Waktu. Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja yang bermakna perintah harus tegas karena ini prosedur. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, verba material. Ya. Verba material dan tingkah laku. Verba material itu apa? Ingat? Yaitu verba yang menyatakan tindakan fisik. Ya. Yang keempat, harus ada partisipan manusia. Yang kelima apa? Ada bilangan penanda. Ya. Dalam bagian tahapan-tahapan tadi ada bilangan penanda 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu kalimat interrogatif dan yang terakhir kalimat deklaratif. Jadi ketiga hal ini ya, yang pertama adalah isi atau gagasan apa, struktur dan aspek kebahasaan harus ada dalam tulisan kita, dalam karya kita terkait dengan teks prosedur yang akan kita buat. Ya, sudah ingat? Oke, kalau sudah ingat, Ibu akan melanjutkan pemutaran video ya, yang nanti akan Anda jadikan sebagai topik untuk menulis teks prosedur ya. Sambil Ibu menyiapkan, sementara Ibu menyiapkan video, coba Anda juga menyiapkan kertas dan alat tulis. Anda catat informasi penting apa yang ada dalam video berikut ini. Ya? Sudah siap? Siap? Oke. Ibu putar ya. Anda cermati dengan baik. Sejumlah daerah di Indonesia mempersiapkan kehidupan baru atau new normal. Persiapan proses belajar mengajar di sekolah era new normal juga dilakukan di wilayah Depok, Jawa Barat. Sekolah sebagai lingkungan belajar dan sosial. Hal inilah yang mendasari Sekolah Nasional Plus Tunas Global tetap memulai tahun ajaran 2020-2021 dengan cara berinteraksi langsung secara fisik antara guru dan murid. Namun ada beberapa tahapan sebelumnya yang harus dilalui. Seperti masa persiapan di rumah, dengan membiasakan anak mencuci tangan setiap 1 jam sekali, melatih cara bersin yang benar dan membiasakan protokol kesehatan lainnya. Selanjutnya, masa adaptasi di sekolah. Pasca terlatih di rumah, anak dilatih di sekolah dengan cara masuk sekolah dalam kelompok kecil hingga 5 siswa. Maka jika proses belajar mengajar dimulai, sekolah akan diterapkan disiplin yang ketat dan siswa serta guru sudah terbiasa.
mahasiswa ini berasal dari tempat tinggalnya di rumah yang di kelurahan zona merah, hijau atau kuning nih. Yang kedua, di masa persiapan yang disiapkan oleh sekolah ada penyesuaian kurikulum, melatih guru dengan pola pengajaran baru, siapkan dulu pengaturan flow keluar masuknya, jalan keluar masuknya anak-anak sampai ke kelas itu harus diatur dulu. Yang kedua, persiapan di rumah. Jadi sekolah harus membuat panduan bagi orang tua dan anak untuk di rumah itu seperti apa nih yang harus dibiasakan di rumah dulu sesuai dengan sistem yang dibuat oleh sekolah. Jadi misalnya kalau di sekolah dibuat sistem masuk sekolah jam 8 sampai jam 12, maka di rumah anak-anak harus dibiasakan antara jam 8 sampai jam 12 itu setiap 1 jam sekali harus cuci tangan. Itu masa adaptasi. Masa adaptasi ini anak dilatih ke sekolah dengan pola yang baru. Bergantian, hari Selasa kelompok yang berikutnya, hari Rabu kelompok berikutnya, jadi seterusnya. Jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu. Menurut Kepala Sekolah Nasional Plus Tunas Global, M. Taufik, keselamatan diutamakan, produktivitas diupayakan, rasa bahagia tidak ditinggalkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Oke ya, tadi pemutaran video ya terkait dengan persiapan yang harus dilakukan. Persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran di sekolah di era COVID ini, ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, prosedur apa yang harus kita lakukan, nanti Anda tulis dalam bentuk teks prosedur. Perlu diingat bahwa sebelum menulis teks prosedur, kita harus yang pertama adalah menentukan topik. Topiknya tadi sudah ada ya, topiknya sudah ada yaitu tentang yang ada dalam video tadi. Yang kedua, yaitu mengumpulkan sumber informasi. Di tayangan video tadi mungkin kurang lengkap. Karena teks prosedur itu harus terpercaya dan ketika itu dilakukan orang lain, hasilnya benar. Jadi kita harus melakukan atau mencari informasi dari sumber-sumber yang lain yang benar dan ilmiah. Kemudian yang ketiga, setelah semua didapatkan, kita membuat kerangka karangan. Jadi pernyataan umum apa yang akan kita sampaikan, kemudian prosedurnya, kemudian prosedur apa yang akan kita tulis, kemudian yang terakhir adalah penutup. Harapan dan apa tadi? Manfaat apa yang akan atau yang akan kita tulis ya. Itu Anda buat dalam kerangka karangan dulu ya. Kemudian dari kerangka karangan ini Anda kembangkan menjadi teks prosedur utuh. Ya, menjadi teks prosedur utuh ya. Kemudian dibaca lagi, sekali lagi, kemudian diedit lagi. Kalau perlu, Anda bisa menukarkan dengan teman Anda. Dikirimkan melalui WA atau email, ya. Menurut Anda bagaimana? Menurut teman Anda bagaimana? Kemudian Anda masukkan, Anda koreksi. Kalau sudah kira-kira merasa bahwa ini sudah yakin, kita kembali ke Google Classroom kita ya. Anda buka. Kemudian Anda kirimkan lembar kerja Anda melalui Google Classroom, kemudian Ibu koreksi, Ibu beri masukan, atau sekiranya ada yang perlu diperbaiki, ya, Ibu perbaiki, kemudian atau Ibu beri saran, kemudian Anda perbaiki, Anda kirimkan lagi. Ya. Ketika membuat teks prosedur harus benar-benar memperhatikan apa? Isi atau gagasan, struktur, dan yang terakhir adalah aspek kebahasaan. Ini harus benar-benar diperhatikan.
Ya, supaya teks prosedur yang kita hasilkan, yang kita tulis itu sempurna dan dapat dipahami oleh orang lain dengan benar. Informasi yang kita sampaikan itu benar dan dapat dilaksanakan serta hasilnya baik. Ya, terpercaya. Ya. Bagaimana, sudah paham? Nah, Ibu sangat berharap bahwa dari pembelajaran kita hari ini, ya, kita mempunyai satu buku hasil tulisan teks prosedur di masing-masing kelas, ya. Jadi nanti kita letakkan di perpus, atau kalau belum sempat, kita buat dalam folder online, kita kirimkan ke perpus sebagai bahan bacaan di perpustakaan yang merupakan hasil karya kita. Ya, hasil karya kita bisa diwariskan kepada adik-adik kelas Anda nanti sampai kapan. Ingat pepatah, ya, atau ingat kata bijak dari Pramudia Anantatur, ya, bahwa kita akan hilang dari sejarah apabila kita tidak pernah menulis. Ya, kita mencoba menulis hal-hal yang ringan-ringan dulu, yang bermanfaat, ringan, bermanfaat, dan dapat kita lakukan. Jadi tetap semangat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu kembali di Google Classroom kita. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat pagi.